A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian dan memberi kekuatan iman dan tindakan yang kuat sehingga kalian menjadi pemeluk Islam yang kuat. Hal ini sangat penting sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dalam agama Islam orang yang kuat lebih baik daripada yang lemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memerlukan muslim yang kuat, bukan muslim yang lemah. Jika kita kuat, maka setan akan lari karena dia takut kepada orang yang kuat dalam Islam. Ada dua macam orang yang kuat, yaitu kuat menurut keimanan mereka, dan yang kedua kuat menurut fisik mereka. Banyak sekali orang yang fisiknya kuat tetapi mudah jatuh dan tidak bermanfaat bagi Islam. Kadang-kadang kalian melihat orang yang lemah tetapi imannya kuat, bukan fisiknya yang kuat. Kekuatan berasal dari surga. Surga memberimu kekuatan dari samudra kekuatan sebanyak yang kalian butuhkan. Spiritualitas jauh lebih kuat dari fisikmu. Jasad mempunyai eksistensi yang bersifat sementara. Kalian bisa saja bertanya, berapa usiamu? Tetapi untuk hal spiritual tak ada yang bisa bertanya seperti itu. Tidak seorang pun yang tahu usia jiwa kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Menjadi orang yang kuat merupakan perintah dari para wali, khususnya dari Rasulullah SAW. Mereka menginginkan muslim yang kuat, yaitu orang-orang yang dapat menguasai ego mereka. Siapa yang tidak mampu menguasai egonya, dia akan disingkirkan oleh egonya sendiri. Oleh sebab itu, setiap asosiasi memberi suatu kekuatan kepada orang-orang yang hadir, baik disadari maupun tidak. Kekuatan itu mengalir, tetapi kalian tidak dapat melihat dan mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta yang Maha Besar. Samudra kekuatan yang besar berasal darinya, dan keabadian juga berasal darinya. Segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari masa pra-keabadian sampai masa keabadian yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tidak ada satupun bagian dari kehidupan ini yang dapat membuat kekuasaannya berkurang. Kalian harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan yang lebih banyak, agar menjadi mukmin yang kuat. Amin. Hal ini penting sekali. Tetapi jangan mencoba menjadi kuat dengan makan dan minum. Kerbau dan banteng jauh lebih kuat daripada dirimu. Jika kalian ingin membaca, kalian membutuhkan 10 orang di sebelah kanan dan 10 orang di kiri untuk membawa baja itu di sekeliling tanahnya. Hal berikutnya adalah menjaga kekuatan yang telah diberikannya kepadamu. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa mencapaimu sehingga kalian menjadi kuat. Tetapi dengan alasan tertentu kalian bisa kehilangan kekuatan itu. Ini berarti ada yang tidak beres dalam dirimu. Sesuatu yang salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluknya yang paling lemah pun dapat menjadikan kekuatanmu di bawahmu. Jagalah dirimu selalu dengan kekuatan itu. Hal ini tidak mudah, sebab setan selalu menyerangmu agar kamu menjadi lemah di hadapan ibumu. Jangan dengarkan setan yang kafir itu. Mereka bisa membawamu ke tempat-tempat yang buruk, lalu seluruh kekuatanmu diambilnya dalam 1 atau 2 menit saja. Kalian akan ditinggalkan tanpa memiliki apa-apa lagi. Oleh sebab itu, kadang-kadang para dokter menempatkan pasien yang keadaannya berbahaya dalam suatu ruangan khusus yang terisolasi. Kondisinya mungkin sangat parah dan tubuhnya lemah. Jika seseorang masuk tanpa izin, dia bisa tertular oleh penyakit yang dibawa orang itu. Oleh sebab itu, jagalah dirimu agar tetap kuat, sehingga bisikan setan tidak bisa mempengaruhimu, dan kalian akan bebas.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Kalian datang kepadaku dari tempat terjauh di bumi, Argentina, Australia saja tidak terlalu jauh, tetap setiap langkahmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sangat berlimpah di surga. Dan untuk memuliakanmu karena kalian telah melakukan ibadah haji mengunjungi Baitullah, Allah Subhanahu wa taala memberi kalian pahala 2 kali lipat sejak kalian lahir sebagai muslim. Dan juga karena kalian berada di sini di bulan suci Muharram, Dia akan memberimu lebih banyak lagi dan akan membukakan pintu Islam bagimu. Jika kalian bisa memanggil 10, 100 atau 1000 dan ribuan orang bisa mendatangimu, peliharalah dirimu dari setan, berhati-hatilah terhadap jebakan dan tipuannya, agar kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Jika kalian merasa bahwa kalian telah tertangkap oleh godaan setan, cepatlah mandi dan sholat 2 rakaat. Ini salah satu tradisi sufi atau thariqah atau di pondok-pondok. Kenapa kok kiai-kiai atau syekh atau santri-santri sering mandi? Karena setan itu diciptakan dari api. Asal jenis api itu akan padam kalau kena air. Makanya kenapa kok biasanya di pondok-pondok sepuh itu atau di zawiyah-zawiyah tertentu atau kiai-kiai atau syekh, orang-orang soleh, hamba Allah yang soleh itu biasanya mengajarkan mandi itu sehari bisa 5 kali tergantung daripada amalan yang sedang dilakukan. Begitu. Karena masa jenis setan ini terbuat dari api itu kena air itu akan padam, makanya mandi. Jadi jangan heran kalau misalnya orang-orang thariqah atau para sufi atau orang pondok-pondok klasik, mereka itu sering mandi. Jadi, karena ini memang tradisi, bukan mengada-ada. Dan ini juga nasihat dari syuyukh kita, dari masyayikh kita. Ini dari Maulana Syekh Nazim berselesai. Peliharalah dirimu dari setan, berhati-hatilah terhadap jebakan dan tipuannya, agar kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Jika kalian merasa bahwa kalian telah tertangkap oleh godaan setan, cepatlah mandi dan sholat 2 rakaat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandinya itu seolah kita seperti sedang membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu sholat sunnah 2 rakaat itu seolah kita bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita menjadikan dosa Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang lebih banyak sehingga pikiran yang jadi orang yang sehari mandi minimal 2 kali, syukur-syukur sehari 5 kali, yaitu setiap habis sebelum sholat fardu, maka mereka akan memiliki kekuatan spiritual yang berbeda dengan orang yang mandi sehari 2 kali. Orang yang mandi sehari 2 kali mereka memiliki kekuatan berbeda dengan orang yang mandi sehari sekali. Orang yang mandi sehari sekali memiliki kekuatan berbeda dengan orang yang mandi sebulan sekali, tiap malam sudah Kliwon. Orang yang mandi sebulan sekali setiap malam sudah Kliwon, tentu memiliki kekuatan berbeda dengan orang yang tidak pernah mandi. Begitu. Jadi kalau orang itu tidak pernah mandi atau malas mandi, bisa saja setannya terlalu besar, terlalu kuat, karena setan nggak pernah mandi. Serius, demi Allah. Saya belum pernah dengar riwayat setan itu mandi. Karena mungkin saja kalau setan mati dia mati mungkin. Gitu. Makanya kalau kalian ada malas mandi, hati-hati. Jangan setan lagi nungguin kalian. Karena biasanya kalau malas mandi, biasanya malas mau ngerjain apa-apa. Malas, apalagi buat amalan, pasti malas. Pinginnya lain-lain berhalih. Jadi hati-hati harus balik mandi. Terus dibakar hasil setan itu harus dipadamkan dengan air. Kalau alhamdulillah saya kok belum mampu karena kita kurang yakin, iman kita belum kuat, mandi sudah pasti. Nanti kalau pagi kita bangun tidur kan masih berat semua kan. Kalau kita mandi langsung fresh kan, kayak orang belum tidur, kayak orang nggak tidur, fresh ya semuanya apa cerah.
Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang lebih banyak sehingga pikiran yang tidak berarti dan mengerikan serta kotor dan sempit itu dihilangkan dari hatimu. Barulah situasi yang buruk itu akan meninggalkanmu dan kalian dapat melanjutkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang bertanya kepadamu apa yang kamu kerjakan, kalian bisa menjawabnya, kami adalah para pejalan yang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tradisi sufi dari tarekat, tradisi salih, orang berjalan kepada Allah menuju ke Allah. Ini manusia. Jika seseorang bertanya kepadamu apa yang kamu kerjakan, kalian bisa menjawabnya, kami adalah para pejalan yang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi taufiq, bi hurmatil habib, bi hurmati suratul Fatihah, bi hurmati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka